Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah SWT menyebutkan di dalam ayat ini, pada hari manusia akan menghadap Allah, tidak ada arti lagi harta dan anak-anak. Tetapi masing-masing akan menghadap Allah dengan kalbu yang selamat. So sekalian, kita ini aslinya penduduk surga. Yang karena pelanggaran dilakukan oleh bapak ibu kita, Nabi Adam dan Hawa, maka diturunkanlah ke dunia ini sebagai satu ujian buat kita semuanya agar kita kembali lagi ke surga tempat kita semula. Makanya jangan sampai kita lengah kemudian tidak kembali lagi ke surga tempat kita semula itu. Makanya kehidupan di dunia ini waktunya terbatas. Sehingga karenanya harus kita maksimalkan seoptimal mungkin sebagai bekal untuk kembali kepada tempat kita semula. Jangan kita dipalingkan oleh dua bagian yang sekarang ini merupakan bentuk yang banyak manusia lalai kepada Allah disebabkan karena berusaha mati-matian mengumpulkan harta, berusaha mati-matian untuk melahirkan anak-anak, yang kemudian kedua bagian ini menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan kepada kita kaum mukminin secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian terpalingkan dengan harta kalian, dengan anak-anak kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka bila itu terjadi, sungguh kalian menjadi orang-orang yang merugi. Bagaimanapun upaya kita untuk meraih harta harus diperhatikan bahwa cara yang kita lakukan harus benar. Dengan cara yang benar, mencari yang halal. Kalaupun sudah mendapatkan harta yang halal, kita harus tahu bagaimana menggunakannya secara benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemudian tersesatkan karena kecintaan kita kepada harta, kita melanggar Allah. Jangan sebabkan kita mencintai harta, kemudian kita gunakan untuk melanggar Allah. Perhatikan, setiap harta yang Anda terima, tetapi tidak menjadikan Anda lebih dekat kepada Allah, maka harta Anda akan menjadi balak buat Anda sendiri. Begitu pula menyangkut masalah anak. Siapa di antara kita yang tidak ingin punya anak? Kita semuanya ingin punya anak. Memang manusia ada 4 macam. Ada yang dikaruniai oleh Allah tidak punya anak sama sekali. Ada yang dikaruniai anak hanya perempuan semuanya. Ada hanya anaknya laki semuanya. Ada kemudian anak-anaknya laki dan perempuan. Pertanyaannya, mana yang paling Anda sukai dari 4 jenis manusia ini? Kalau ditanya mana yang paling ringan bebannya dari 4 jenis manusia ini, maka jawaban yang paling ringan yang tidak punya anak. Tetapi tidak ada seorang pun yang tidak ingin punya anak. Sehingga karenanya bila kita dikaruniai anak oleh Allah SWT, itu adalah amanat dari Allah yang harus kita jaga. Dengan apa kita menjaganya? Dengan mendidik mereka untuk taat kepada Allah. Dengan mengembalikan mereka ke arah Allah, mengikuti syariat Allah supaya benar jalan hidupnya. Apabila kemudian ada orang yang karena cintanya kepada anaknya, dia mencari dengan cara haram, dengan korupsi, dengan menipu, dengan riba dan sebagainya, orang ini akan menjadi orang yang rugi nanti di depan Allah SWT. Kenapa? Dia melanggar Allah disebabkan karena anak-anaknya. Jangan sampai Anda, wahai kaum muslimin, mengatakan kepada anak-anaknya, aku adalah bapakmu, aku hidup demi kalian. Na'udzubillah min dzalik.
Kita hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah kurbanku, mati dan hidupku untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk anak-anak kita. Sehingga karenanya sekalian, jangan kemudian kita terpalingkan oleh godaan setan, beralih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka dua hal inilah yang paling banyak menjadikan manusia lalai kepada Allah. Kita diperingatkan jangan sampai terberdaya. Kemudian dengan apa kita akan menghadap Allah? Dengan kalbu yang selamat. Kita tanamkan keislaman di dalam keyakinan kita. Kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita nyatakan faqul syahadu bi anna muslimun. Saksikan kami orang-orang Islam. Dan kemudian tidak cukup hanya berbicara menjadi orang muslim, tetapi kita buktikan dalam kenyataan bagaimana pribadi kita menjadi orang muslim yang benar. Bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga Islam yang benar. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat sehingga kemudian Islam kita Islam yang benar. Bagaimana kita membawa peradaban umat manusia ini kepada Islam yang benar, baik dalam skop negara maupun dalam skop negara-negara yang ada di dalam dunia kehidupan ini. Karenanya sekalian, apa yang sudah Anda buat untuk Islam? Itulah jawaban Anda yang akan Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentunya harus tertanam dalam kalbu yang paling dalam sehingga menjadi keyakinan yang pokok, sehingga kemudian menjadikan bekal kita menghadap Allah tanpa mau dipalingkan kepada aliran-aliran sesat agama yang menyimpang, yang kemudian itu sedang dijajakan oleh banyak pihak untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekalian, kalbu yang selamat menjadi kunci jawabannya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasal jasadu kulluh ala wahyil qalb, bahwa di dalam diri manusia ada segumpal darah. Bila dia bagus, baguslah manusia itu. Bila dia rusak, rusaklah manusia itu. Itulah kalbu. Perhatikan manusia dari mulai awal dia bergerak sejak pagi, dia mau berangkat meninggalkan rumah. Untuk apa dia melakukan itu? Kalau dia lakukan bukan karena Allah, maka tidak ada nilai ibadah di dalam semua upayanya itu. Tetapi ketika dia bergerak karena Allah, maka dia bernilai ibadah. Yang pertama. Yang kedua, apakah yang dia lakukan sesuai dengan syariat Allah, mencari halal, atau kemudian mengarah kepada haram, maka berarti itu sia-sia, bahkan menjadi tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Betapa berat orang yang seperti ini. Sehingga karenanya, lihatlah manusia itu hanya bisa dilihat dengan dua ukuran. Niatnya baik atau niatnya tidak baik. Atau dengan pertanyaan lain, niatnya benar atau niatnya tidak benar. Kalau niatnya benar karena Allah, kalaupun ada peluang-peluang untuk menyimpang, dia akan tutup pintunya karena dia takut sama Allah SWT. Tetapi ketika dari awal niatnya sudah nggak benar, maka dia akan mencari peluang-peluang bagaimana kemudian untuk menjadi orang yang bejat, baru jadi orang yang rusak, menjadi orang yang kemudian durjana, melanggar Allah SWT. Karena sekalian, baiknya manusia tergantung dari kalbunya. Kalau kalbunya bagus, dia akan mengarahkan yang atas ini, yaitu sampai kepada pikiran supaya dia mengarah yang bagus. Tetapi ketika ini tidak bagus, dia mengarahkan pikirannya ke arah bagus, tidak bagus. Kemudian syahwatnya yang ke bawah pun ikut kepada yang tidak bagus. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan, hidup hanya sekali. Kalau tidak kita maksimalkan dalam ketaatan kepada Allah, kita akan menjadi manusia rugi ketika menghadap Allah SWT. So sekalian, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bila Anda tidak disibukkan dengan kebaikan, maka setan akan menyibukkan Anda dengan keburukan. Dengan demikian, sekalian, mudah-mudahan kita menyadari selalu bahwa hidup ini begitu pendek. Harus kita isi dengan takwa, dengan ketaatan kepada Allah, dengan amal soleh, dan berbuat baik kepada manusia seluas mungkin. Sehingga kemudian Allah mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah akan bersama dengan orang yang bertakwa, soleh dalam pribadinya, dan kemudian dia berbuat baik kepada orang-orang lain seluas mungkin. Sehingga dengan demikian peranan hidup kita jalankan sebaik mungkin untuk kembali kepada kita tempat semula, yaitu surga, yang itu menjadi harapan setiap orang muslim. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.